Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada halaman 119 ya. Nah, dari buku kurikulum prototype SMP kelas 7. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita baca soalnya. Ini segmen penggunaan praktis. Ketika ingin mengirim makanan dari daerah produksi makanan sampai ke meja makan, ya, kita dapat menganggapnya sebagai jarak tempuh makanan. Sebagai contoh, ketika mengirim 1 ton makanan sejauh 1 km, kita menyatakan jarak tempuh makanan sebagai TKM. Tempuh makanan ya, ton kilometer ya, TKM ton kilometer ya. Jadi TKM itu singkatan dari ton kilometer. Oke, ketika mengirim makanan kita menggunakan truk, kapal dan sebagainya, semakin kecil jarak tempuh semakin sedikit emisi karbon ya. Semakin kecil jarak tempuh semakin sedikit emisi karbon, berarti berbanding lurus ini ya. Ketika karbon dioksida memengaruhi harusnya ya. Ketika karbon dioksida memengaruhi pemanasan global, semakin kecil jarak tempuh semakin mendukung lingkungan yang lebih baik. Berikut ini diagram yang menjelaskan banyaknya emisi karbon dioksida yang dikeluarkan per 1 ton kilometer. Nah, untuk menjawab 1 sampai 3 ya. Nah, ini kereta api 21 ton kilometer. Kapal laut 38 ton kilometer, truk ya, atau truk ya bacanya ya, 167 ton kilometer, dan pesawat terbang ternyata besar sekali ya, emisi karbonnya 1510 ton kilometer. Nah, 1 kilogram beras, nah ini kita nyatakan dalam ton ya, ton kilometer. Di sini 1 kilogram ini harus dinyatakan dalam ton ya. 1 kilogram sama dengan 1/1000 ton. 1/1000 ton ya. 1 kilogram beras diproduksi di daerah A, dikirim ke kota B ya, yang jaraknya 897 ya, menggunakan truk. Berapa emisi karbon dioksida dalam pengangkutan ini? Berikan jawabanmu sampai 1 tempat desimal. Oke. Di sini emisi karbon ada perkalian antara masanya ya. Di sini massa adalah 1 kilogram, massa dikali emisi karbon per kilometernya ya, per kilometer. Ini akan sama dengan masanya di sini adalah 1/1000 ton. Ini dalam ton ya, 1/1000 ya, dikali dikali jarak ya. Dikali jarak ini masih kurang, ini berarti dikali jarak tempuhnya dikali emisi ya. Massa dikali jarak tempuh. Jarak tempuhnya berapa ini? Jarak tempuhnya kita simbolkan J gitu aja ya, kalikan jarak tempuh ya, dikali emisi karbon ya per tonnya. Jadi 1/1000 kali jarak tempuhnya adalah 897 kali 897 dikali, di sini kita menggunakan moda transportasi truk ya, truk kita lihat 167 dikali 167. Nah, di sini akan sama dengan, kita hitung pakai kalkulator saja biar cepat. 897 ya dikali 167 ya. Nah, sekian, terus bagi 1000 ya, dikali 1/1000 sama dengan bagi 1000. 149,1 tempat desimal ya, 7,9 jadikan 8, 149,8, 149,8 ya.
kita lihat di sini ada 3 desimal di sini, jadikan 17 ini dibulatkan menjadi 8, 149,8. Oke. Kita lanjutkan, ini satuannya dalam ton ya, ini semua sudah dalam ton ya, karena kilogram ini sudah kita rubah menjadi ton. Kemudian untuk yang nomor 2, nomor 2 ini masih ada tempat longgar, saya naikkan ke atas, siapa tahu butuh tempat agak ya. Oke. 10 ton gandum ya, 10 ton gandum dikirimkan dari Amerika ke Jepang, jaraknya adalah, ini adalah jarak ya, maka banyak emisi karbon dioksida adalah sekian. Ini emisi karbon dioksida, jadi emisi karbon dioksida jika pengiriman tersebut menggunakan truk dan kapal, hitunglah jarak tempuhnya. Emisi karbon total sama dengan emisi karbon ya karena truk ditambah emisi karbon karena di sini kapal ya. Emisi karbon totalnya adalah 5990 ya. Misal emisi karbon truk adalah X ya, jarak ya, jarak tempuhnya, misal jarak tempuh truk sama dengan X ya, maka di sini 5990 ini sebenarnya adalah truk, faktor pengalinya berapa? 167 ya, 167 dikali X ya, dikali di sini 10447. Oh bukan, ini jaraknya total nanti ya. Kalau truknya X maka ya, misal truknya X maka kapal adalah 10,447 dikurangi X. Nanti kan gini ya, dimasukkan di sini. Ini apa yang belum dikalikan, datanya 10 ton gandum. Nah ini dikalikan 10 ya, dikalikan 10 ton gandum ya, dikirim dari Amerika ke Jepang. Oke, di sini masanya belum tadi. Kelihatannya kok ada yang kurang gitu. Nah, di sini dengan cara yang sama atau X-nya ditaruh belakang saja biar enak ya. X-nya ditaruh di belakang. Ini biarkan gini. Ya, X-nya ditaruh di belakang. Nah, ini dikalikan 10 dulu. Ya, biar rapi. Dikalikan 10 dikalikan X ya. Nah, yang berbeda taruh belakang saja. Dan di sini adalah untuk faktor pengali kapal, kapal laut 38. Ini kapal laut ya, betul ya. Kapal itu kapal laut ya. Di sini misalnya ada pesawat ini namanya ya, kapal udara bilangnya gitu. Oke, kalau kapal laut rendah ya 38 dikalikan 10 ya, tadi kan 10 ton dikalikan, nah ini 10.447 dikurangi X. Nah ini bedanya 10.000, jangan sampai salah angkanya. Oke, betul ya. Maka 5990 sama dengan 1670 X ditambah ya 380 dikali ini dikali 10.447 kemudian dikalikan X ya. Jadi 5990 sama dengan 1670 X ditambah ini kita kalikan ke dalam 3800. Wih, bukan ya. Pakai kalkulator aja. Kalkulator 380 ya dikalikan 10447. Wah, angkanya enggak enak ya. 3969 860 dikurangi 380 X. Nah, kemudian yang
Angkanya besar sekali ini. 38 kali 10 380 kali sebentar. Kalau dilihat dari angkanya ini akan minus ini. Ya, mungkin. Nah, di sini tidak ada keterangan yang jadi masalah. Ya. Jadi kelihatannya karena ini nggak ada keterangan, mungkin emisi karbon ini satuannya bukan ton ya. Mungkin satuannya adalah gram ini. Ya, dan nggak mungkin juga ya sekian ton, mungkin satuannya gram. Ya, kalau ini yang satuannya gram, jadi nanti mungkin masuk akal. Ya, di sini masalahnya ada keterangan. Ya, satuannya apa untuk emisi karbonnya. Nah, misalnya ini satuannya gram, ini kan dalam kilo. Kilo ini jadikan gram, ya, masanya adalah 5990 ya. Kilo ini jadikan gram kalikan 1000. Nah, kalau ini nanti masuk akal angkanya, ya. Coba ini kita anggap dalam gram ya. Karena tidak ada keterangan di sini, paling anggapnya dalam ton. Setelah saya pikir-pikir nggak mungkin kok ada yang aneh gitu ya. Oke, coba kita masukkan kalau itu dalam gram berarti ya. Nah, ini ditambah nolnya. Kalau enggak gitu nanti hasilnya negatif dan itu rasanya enggak mungkin. Nah, ini nanti satuannya dalam gram. Nah, ini mungkin enggak negatif nanti. Jadi ini udah ruas ke kiri 5.990.000 dikurangi 3 juta lah, ini positif kan? 969.860 sama dengan 1670 X dikurang 380 X. Nah, masuk akal ini. Coba kita kurangkan. Kita sudah punya hitung-hitungannya ini. Ini dikurang 5.990.000 ya, sama dengan ini negatif karena saya balik kurangkan tadi ya. Jadi wah, ini ada yang keliru ini. Coba kita ulang lagi. 5.990.000 ya dikurangi 3.969.860 ini sama dengan 2.020 ya, 2.020 ya, kita lihat di sini 140 sama dengan 1670 kurangi 380, pakai kalkulator aja biar teliti. 1670 dikurangi 380. Nah, sama dengan 1290. X ya, maka X sama dengan tinggal sama-sama dibagi 1290. 2.020,140 dibagi 1290. Maka X-nya nah 20.140 dibagi 1290 ini akan menghasilkan 1566 ya, 1566. Oke ya. Dan ini masuk akal. Nah, ini masuk akal. Oke. Jadi dan X itu apa? X itu adalah jarak tempuh truk. Nah, X adalah jarak tempuh truk. Jadi dan jarak tempuh kapal, ya. Jadi jarak tempuh truk sama dengan 1566. Ya, satuannya apa ini? Kilometer ya. Nah, kilometer. Yang ditanyakan itu ya. Yang kedua jarak tempuh kapal. Nah, sekarang jarak tempuh kapal adalah kita sudah punya persamaannya ya. 10447 dikurangi X. 10447 dikurangi X berarti sama dengan 10447 dikurangi 1566. Ya, langsung saja dikurangi 10447 hasilnya minus, tapi kita ambil positifnya aja 8881. Oke, jadi ini masuk akal jawabannya ya. Ini satuannya kilometer ya, kilometer atau tulis kilometer juga nggak apa-apa, tulis gini juga nggak apa-apa. Oke,
Jadi sekarang masuk akal. Jadi ini dalam gram ya. Sayang sekali di sini kan tidak ada keterangan. Saya kira dalam ton. Jadi malah tidak mungkin. Oke, sekarang soal yang terakhir. Jika kita membahas banyaknya emisi karbon dioksida, manakah di antara A sampai C yang benar? Bagi orang Jepang, gandum yang diproduksi Amerika Serikat lebih murah daripada gandum yang diproduksi Jepang, dan lebih banyak mengimpor gandum dari Amerika Serikat. Nggak bisa kita menyimpulkan ya, nggak mungkin lah ya. Jadi lebih mahal, pasti ada ongkos kirimnya ya. Ketika mengirim gandum, lebih baik menggunakan kereta api daripada truk lain. Kereta api daripada ke truk. Kereta api emisi karbonnya cuma 21 dan truk 167. Benar ya. Jadi ini benar. Jika manakah di antara yang benar ini jelas benar ya. Ini benar. Yang C, waktu tempuh dengan pesawat lebih cepat. Ya, waktu tempuh dengan pesawat lebih cepat dibandingkan kapal. Jadi lebih baik dengan pesawat. Bukan waktu. Ya, kesimpulan yang salah. Ya, yang menjadi faktor penentu adalah jarak. Ya, jadi jarak tempuh yang menjadi parameter tempuh yang digunakan sebagai parameter, bukan waktu. Jadi ini salah, di sini salah, tidak didukung data yang A. Yang C malah keliru karena data menyatakan bahwa emisi itu berbanding lurus dengan jarak, bukan dengan waktu. Oke, atau jarak tempuh, maksudnya waktu bukan parameter tapi jarak yang menjadi parameter, gitu ya. Baik, ini adalah pembahasan untuk penggunaan praktis ya. Untuk materi berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.